Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiaton Mardia. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit gagal ginjal kronik, mulai dari pengertian, tanda dan gejala, penyebab sampai dengan perjalanan penyakit sendiri. Untuk gagal ginjal kronik ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan pada fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversibel. Arti dari irreversibel sendiri di mana ginjal tersebut tidak dapat berfungsi kembali seperti awalnya dan akan selalu mengalami penurunan seperti itu. Gangguan fungsi ginjal ini terjadi ketika tubuh gagal mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Pada umumnya untuk ginjal ini kan dia berfungsi untuk memfilter, artinya menyaring sisa-sisa metabolisme yang akan dikeluarkan lewat urin. Tetapi pada seseorang yang mengalami gagal ginjal kronik, ginjalnya tidak akan mampu menyaring hasil-hasil metabolisme tersebut, khususnya pada area yang disebut sebagai glomerulus. Untuk faktor risiko penyebab dari gagal ginjal kronik ini seperti hipertensi, diabetes mellitus, nefropatik obstruksi, ataupun beberapa faktor lainnya. Seseorang akan dikatakan mengalami gagal ginjal kronik ketika laju filtrasi glomerulusnya kurang dari 15 ml per menit per 1,73 mm kubik selama 3 bulan atau lebih, yang dimana didasari karena beberapa faktor tadi. Lalu bagaimana dengan tanda dan gejala dari gagal ginjal kronik ini sendiri? Jadi ada beberapa tanda dan gejala yang bisa muncul pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Yang pertama yaitu terjadi peningkatan pada BUN atau blood urea nitrogen. BUN ini merupakan zat sisa dari metabolisme protein yang seharusnya itu dikeluarkan lewat urin yang akan difiltrasi oleh ginjal, tetapi ginjal tersebut tidak mampu memfiltrasi ataupun mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang salah satunya yaitu BUN. Yang biasa kita tahu ureum. Nilai normalnya yaitu sekitar 7-20 mg per desiliter. Lalu yang kedua itu peningkatan jumlah kreatinin, terjadi udem, kelelahan, ketidakseimbangan air dan elektrolit, lalu irama jantung yang abnormal, serta penumpukan cairan dalam paru dan terjadinya mual dan muntah. Lalu apa yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya gagal ginjal kronik? Dari beberapa hasil yang saya baca, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu glomerulonefritis. Ini terjadi pada peradangan pada membran glomerulus yang berfungsi sebagai membran untuk memfilter hasil dari sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Lalu yang kedua yaitu diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus ini di mana tubuh harus mengeluarkan darah yang mengandung banyak gula. Pada orang yang mengalami diabetes mellitus, kerja dari jantungnya itu lebih berat dibandingkan orang tanpa diabetes mellitus. Lalu ada obstruksi dan infeksi, hipertensi, serta penyebab lainnya. Lalu untuk perjalanan penyakitnya sendiri, dari beberapa faktor tadi, yang pertama saya akan menjelaskan terkait faktor penyebab yang pertama itu hipertensi. Pada orang yang mengalami hipertensi, terjadi peningkatan pada volume darah. Di sini peningkatan tekanan pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada arteriola aferen. Arteriola aferen ini merupakan arteri yang membawa aliran darah menuju ke ginjal yang akan difiltrasi di glomerulus. Selanjutnya, ketika terjadi kontraksi pada arteriola aferen, maka terjadi penurunan pada aliran darah ke ginjal, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pada GFR-nya tadi. Lama-kelamaan, ketika kondisi tersebut tidak dilakukan penanganan, maka GFR-nya akan mencapai kurang dari 10 atau kurang dari 15 mm yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronik.
Nah, selanjutnya itu penyakit diabetes mellitus. Pada penyakit diabetes mellitus itu kan kadar glukosa yang ada dalam darah itu tinggi, sehingga terjadi peningkatan pada vaskositas darah atau kekentalan darah. Darah semakin kental, lalu darah tadi itu akan dibawa oleh pembuluh darah menuju ke arteriola aferen yang akan membawa darah-darah yang akan difiltrasi oleh glomerulus. Ketika vaskositas darahnya meningkat, sedangkan dia harus melewati membran tipis, membran-membran yang ada di glomerulus, otomatis itu kan semakin meningkat tingkat kekentalannya, semakin berat juga fungsi dari glomerulus untuk menyaringnya. Ketika hal ini yang terjadi, maka akan menyebabkan kerusakan pada membran basalis glomerulus dan kapiler glomerulus, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kebocoran pada ginjal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronik. Lalu faktor ketiga yaitu infeksi. Dari sekian faktor penyebab, glomerulonefritis ini merupakan faktor penyebab yang paling tinggi, sekitar 46,5% tadi. Nah, peradangan pada infeksi yang terjadi pada glomerulus ini akan menyebabkan peradangan pada membran glomerulus. Yang seharusnya membran glomerulus ini kan dia berfungsi untuk menyaring sisa-sisa metabolisme seperti kreatinin, ureum, H2O, Na, kalium, dan lain-lain. Tetapi ketika terjadi peradangan, maka akan menyebabkan kerusakan pada membran basalis glomerulus dan kapiler glomerulus, yang akhirnya terjadilah gagal ginjal kronik. Untuk gagal ginjal kronik ini perlu kita ketahui dia sifatnya itu irreversible, progresif. Dia selalu terjadi secara terus-menerus, akan terjadi secara bertahap, dan ketika tidak dilakukan penanganan, maka ginjal tersebut akan mengalami kegagalan dalam menjalani fungsinya. Yang keempat yaitu terjadinya obstruksi vaskular. Obstruksi vaskular ini biasanya diakibatkan karena adanya pembentukan batu ataupun aterosklerosis yang menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang menuju ginjal, yang membawa aliran darah tadi. Seharusnya aliran darah yang dibawa itu kan untuk memberikan nutrisi pada kapiler-kapiler yang ada di ginjal. Ketika aliran darah terhambat, lalu terjadi kerusakan membran pada ginjal, termasuk dari kapsul Bowman, glomerulus, itu menyebabkan ia tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronik. Dari empat penyebab tadi yang berakhir menjadi gagal ginjal kronik, maka akan menyebabkan beberapa kondisi. Yang pertama, terjadinya sekresi protein terganggu yang menyebabkan terjadinya sindrom uremia. Dari sindrom uremia ini kan terjadi ketidakseimbangan antara ketidakseimbangan asam basa di dalam tubuh, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi asam lambung, lalu iritasi pada asam lambung yang bisa muncul masalah yang lain yaitu nyeri ulu hati. Dari sini masalah keperawatan yang dapat saya angkat yaitu nyeri akut dengan NOC pain level, pain control, NIC pain management, serta dapat menyebabkan terjadinya risiko infeksi. Dari iritasi pada lambung tadi menyebabkan terjadinya gastritis, peradangan pada gastrointestinal yang memunculkan suatu gejala seperti mual dan muntah. Maka masalah keperawatan yang dapat muncul yaitu nausea dengan label NOC, nausea and vomiting control, NIC nausea management. Karena pasien yang mengalami gagal ginjal itu selalu mengalami mual dan muntah secara berlebihan lalu terus-menerus, otomatis akan mempengaruhi asupan nutrisinya yang seharusnya dia masuk tetapi selalu dikeluarkan, maka tubuh tidak akan mendapatkan intake nutrisi. Jika itu terjadi secara terus-menerus, maka masalah keperawatan yang dapat
muncul, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kondisi kedua yaitu terjadinya retensi Na dan H2O. Retensi Na dan H2O ini diakibatkan karena penurunan GFR tadi. GFR itu kan menunjukkan kemampuan filtrasi dari glomerulus. Ketika terjadi penurunan GFR ini, maka timbunan ataupun sisa-sisa metabolisme dalam tubuh itu dia akan tetap bertahan di dalam tubuh, tidak akan dikeluarkan, termasuk Na, H2O. Sehingga ketika terjadi retensi Na dan H2O, maka total CES akan naik, tekanan kapiler akan naik, yang menyebabkan volume interstitial naik. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya udem pada pasien gagal ginjal. Biasanya udem ini pada daerah kaki atau tangan. Nah, dari terjadinya edem, peningkatan terjadi edem tadi, maka muncul masalah keperawatan yaitu kelebihan volume cairan. Edem ini kan artinya ada penumpukan cairan yang ada di dalam tubuh. Otomatis ketika terjadi penumpukan, maka akan meningkatkan preload, aliran darah ke jantung dia semakin meningkat. Otomatis beban jantung sebagai organ yang memompa ke seluruh tubuh itu semakin berat. Terjadilah hipertrofi pada ventrikel kiri. Lalu terjadi payah jantung, terjadi bendungan atrium pada atrium kiri, terjadi peningkatan pada bendungan atrium kiri yang menyebabkan aliran darah ke vena pulmonalis yang menuju ke paru-paru itu semakin meningkat. Kapiler paru-paru akan meningkat, terjadilah udem paru, di mana terjadinya penumpukan cairan yang ada di dalam paru-paru. Hal ini akan mempengaruhi pertukaran gas yang ada di dalam alveoli. Maka masalah keperawatan yang muncul yaitu gangguan pertukaran gas dengan NOC, respiratory status gas exchange. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.